Hai teman-teman, selamat datang di channel Gavario. Hari ini kami akan share pembelajaran biologi materi organ reproduksi laki-laki. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Clarinta Novi Paramesti, Fadilah Fania Rosadi, Gaung Buana. Dipa Prajna Pramudia. Setiap organ reproduksi memiliki struktur yang berbeda-beda, sehingga masing-masing organ memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, bagaimana sih struktur masing-masing organ reproduksi pada laki-laki? Apa sih fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada laki-laki? Simak penjelasan berikut ya. Yang pertama kita akan membahas skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di luar tubuh, bagian depan panggul di antara kedua kaki. Skrotum dibagi oleh septum internal menjadi dua sisi. Pada masing-masing sisi terdapat testis. Letak skrotum di luar tubuh karena untuk mempertahankan suhu yang lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Fungsi dari skrotum adalah membantu melindungi struktur di dalam testis, yaitu tempat diproduksinya sperma dan hormon. Yang kedua yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam kantong di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Pada testis terdapat lobus yang berisi tabung-tabung kecil berbentuk U yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah unit fungsional di dalam testis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sel sperma. Testis memiliki fungsi, yaitu pertama, untuk menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Yang kedua, menghasilkan hormon yang diperlukan untuk perkembangan dan pemeliharaan saluran reproduksi, perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, dan keberlangsungan proses pembentukan sel sperma. Yang ketiga yaitu penis. Organ kopulatoris atau yang disebut sebagai penis atau zakar adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari sebagian besar jaringan spons dan sebagian lainnya adalah jaringan otot. Penis terletak di sebelah anterior depan skrotum. Fungsi dari penis yang pertama memasukkan semen ke dalam organ reproduksi wanita. Untuk fungsi penis yang pertama yaitu memasukkan semen ke dalam organ reproduksi wanita. Yang kedua sebagai jalan keluar urin dari tubuh melewati saluran uretra. Selanjutnya adalah saluran reproduksi. Terdapat 3 bagian yaitu yang pertama epididymis. Epididymis merupakan saluran tidak bercabang dan berliku-liku yang keluar dari testis. Terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, badan, dan ekor epididymis. Fungsinya, yang pertama, tempat menyimpan sperma sementara waktu sebelum disalurkan keluar tubuh. 2. Tempat pematangan sperma. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan suatu saluran yang panjang, memiliki lumen sempit dan lapisan otot polos tebal. Vas deferens dikelilingi oleh tali sperma dan mengangkut sperma matang ke uretra sebelum ejakulasi. Terdapat 2 jenis vas deferens, yaitu vas deferens jamak yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Vas deferens tunggal atau ductus merupakan saluran sperma. Fungsi: menyalurkan sel sperma dari epididymis ke uretra. Yang ketiga yaitu uretra. Uretra merupakan bagian akhir saluran reproduksi laki-laki. Pada saluran ini bermuara kelenjar-kelenjar seks aksesori. Saluran ini yang memungkinkan urin keluar dari kandung kemih dan tubuh. Fungsi dari uretra adalah saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kelima yaitu kelenjar seks aksesori. Kelenjar seks aksesori atau kelenjar seks tambahan menghasilkan cairan yang berperan sebagai metrum sperma. Sperma yang bercampur dengan cairan yang dihasilkan kelenjar seks aksesori disebut dengan semen. Kelenjar seks aksesori bekerja di bawah kendali hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis. Kelenjar seks aksesori memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Vesikula seminalis terdapat 2 buah yang memiliki dinding berkelok-kelok dengan panjang 15 cm. Fungsinya untuk menghasilkan sekret berupa cairan bening bersifat basah. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar tunggal yang posisinya berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra.
Bentuk kelenjar ini seperti donat. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika mulai memasuki usia 30 tahun. Berat kelenjar ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia, dari 20 gram pada usia dewasa menjadi 40 gram pada usia sekitar 70 tahun. Fungsi dari kelenjar prostat adalah untuk menghasilkan sekret berupa cairan seperti susu yang bersifat agak asam. Yang ketiga adalah kelenjar bulboretra, disebut dengan chopper. Kelenjar ini berjumlah sepasang, berdiameter 3-5 mm, bentuknya menyerupai kacang polong. Terletak pada kedua sisi uretra. Sekret yang dihasilkan langsung disalurkan ke bagian uretra penis. Fungsi dari kelenjar bulboretra adalah yang pertama, menyekresikan cairan bersifat basah pada awal proses ejakulasi. Yang kedua, menyekresikan mukus yang berfungsi untuk melumasi dinding uretra sehingga dapat mengurangi jumlah sperma yang rusak selama proses ejakulasi. Nah, sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa langsung ditanyakan di kelas atau lewat kolom komentar.